Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Salam soleh mandiri cerdas. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali pelajaran bahasa tematiknya. Bunda sudah terbiasa dengan membahas Arab. Jadi hari ini kita akan belajar tematik yang dimana pelajaran kita kali ini memasuki buku 5D, yang dimana kita akan memasuki pada tema 8. Tema 8 yaitu subtema 3, yaitu tentang lingkungan sahabat kita, serta subtema 3-nya usaha pelestarian lingkungan. Baiklah anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh, langsung saja. Di sini di tema 8 ini kita membahas tentang lingkungan sahabat kita. Kita memiliki sebuah lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa menjadi sahabat kita? Kenapa lingkungan itu dikatakan sebagai sahabat kita? Kalau lingkungan itu bersih, maka dia menjadi sahabat kita. Kalau kita misalkan anak soleh mempunyai lingkungan yang kumuh, yang kotor, maka dia tidak bersahabat dengan kita. Otomatis bagaimana tidak bersahabatnya? Kita tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut. Tapi lingkungan itu menjadi sahabat kita karena kita nyaman berada di lingkungan itu. Dengan apa? Lingkungan kita sangat asri, lingkungan kita bersih, dan kita memiliki sumber daya alam yang baik. Dan karenanya bagaimana cara kita untuk bisa menjadi lingkungan menjadi sahabat kita, yaitu dengan cara kita selalu menjaga kebersihan. Nah, anak soleh, di sini kita akan melihat bahwa di sini di bab ini kita membahas tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi kualitas air untuk makhluk hidup. Untuk makhluk itu siapa saja? Kita, manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah makhluk hidup. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa air itu bersih sehingga air itu bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup dan lingkungan sekitar kita? Anak soleh, mengapa pembahasan kita ini adalah yang pertama adalah air? Karena air ini adalah salah satu sumber kebutuhan kita yang sangat penting kita miliki. Karena tanpanya ada air, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Karena setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berarti tidak bisa lepas, aktivitasnya tidak lepas dari air. Oleh karenanya, setiap hari kita memerlukan air. Nah, seperti apa? Seperti kita makan. Makan itu pun kalau kita makan, nasi yang kita makan itu harus dimasak terlebih dahulu menggunakan air. Dicuci dulu. Kemudian kita terlebih sudah makan, pasti kita sudah harus membutuhkan minum. Kita dahaga, perlu minum. Kita mandi, kita mencuci, kita semuanya yang kita butuhkan. Bahkan makhluk hidup, bahkan tumbuhan pun kita harus menyiramnya dengan air. Tanpa ada air maka tumbuhan itu tidak bisa berkembang biak dengan baik, tidak bisa tumbuh dengan baik. Hewan pun juga, setelah dia makan dia juga membutuhkan air. Nah, oleh karenanya bagaimana cara kita mengidentifikasi kualitas air itu adalah yang pertama, kita harus memiliki syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah kita harus melihat dari syarat fisika. Syarat fisika itu syarat yang bagaimana, Bunda? Syarat fisika itu adalah syarat yang dimana air itu bisa dirasakan oleh indera kita. Kita bisa melihat, oh air ini kotor. Kita bisa merasakan, oh air ini rasanya asin. Kemudian kita bisa mencium air ini bau. Jadi alat indera kita, jadi alat fisika ini bisa dilihat dari alat indera kita. Contohnya di sini adalah air itu yang tidak berasa. Jadi kalau kita minumnya, oh airnya nggak berasa, berarti airnya bagus. Kemudian air ini tidak bau, kita bisa menciumnya dari segi indera penciuman, berarti airnya tidak bau, berarti dia bisa untuk digunakan. Kemudian air ini tidak keruh dan tidak berwarna, kita bisa melihatnya dengan cara kita melihat bahwa air ini bagus untuk kita konsumsi. Kemudian air ini tidak terendam. Nah, di sini semua sudah kita tahu. Bagaimana air ini tidak berasa? Yaitu kita dengan merasakan oleh adanya zat organik di dalamnya, misalkan bakteri, cairan kimia. Kemudian air yang tidak bau itu adalah bagaimana air yang baunya biasanya disebabkan oleh pembusukan zat. Itu biasanya air bau itu. Kemudian kalau air yang tidak keruh atau tidak
berwarna itu adalah biasanya air yang keruh itu disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang sudah tercampur dengan air. Nah itu biasanya ya yang adanya dalam syarat fisika. Kemudian kita melihat dari syarat apa? Syarat-syarat yang kedua adalah syarat kimia dan syarat biologi. Jadi syaratnya itu adalah mengidentifikasi air itu di sini, mengidentifikasi kualitas air itu dengan cara yang pertama adalah dari syarat fisikanya dulu. Nah, dari fisika ini apa? Dari indera, bisa kita indera penciuman. Kemudian dari indera indera penglihatan. Ini adalah kemudian apa lagi? Indera penglihatan, indera penciuman, kemudian indera perasa atau indera rasa, indera perasa ya. Jadi kita bisa merasakan indera perasa. Nah, misalkan perasa ini dia tidak penciuman, airnya tidak bau. Nah, tidak berbau. Di sini kita bisa lihat. Kemudian airnya tidak keruh. Nah, tidak keruh atau tidak kotor. Kita bisa melihat ini. Kemudian airnya tidak berasa. Nah, airnya di sini kita bisa lihat airnya tidak berasa. Lalu, setelah syarat ini ada lagi syarat yang kedua, yaitu syarat yang kedua itu yaitu dari syarat apa? Syarat kimia. Syarat kimia ini dia harus mengidentifikasi airnya, kualitas airnya melalui alat. Nah, melalui alat. Dan begitu juga syarat biologi ini dia juga harus melalui alat yang digunakan. Yang pertama apa kita bisa biologi ini ya syarat kimia? Kalau syarat kimia ini kita bisa lihat dari segi apanya? Dia memiliki tingkat asamnya yang normal, memiliki airnya itu memiliki tingkat asam yang normal. Jadi semua ini bisa dilihat dari bagaimana kita harus menggunakan alat, memiliki tingkat asam yang normal. Ini salah satunya dari syarat apa? Dari syarat kimia. Kalau syarat biologi apa? Dia tidak mengandung apa? Tidak mengandung di sini bakteri yang tidak mengandung bakteri patogen. Patogen itu bakteri apa ya Bunda? Patogen itu adalah bakteri yang dimana apabila bakteri itu dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup dia sangat berbahaya. Jadi ini adalah syarat-syarat bagaimana cara kita melihat kualitas dari air. Apabila ketiga syarat ini sudah kita dapatkan, maka insya Allah air itu bisa dapat kita konsumsi dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak soleh, selanjutnya air sekarang ini sangat sulit sekali didapatkan oleh kita. Akibatnya kenapa? Apa yang mengakibatkan kita sulit sekali mendapatkan air yang bersih? Kenapa? Karena air yang bersih itu sangat sulit didapatkan karena banyak sekali sekarang terjadinya pencemaran, yang dimana kita bisa sekali pencemaran air ini didapatkan akibat dari kitanya yang kurang menjaga lingkungan. Seperti kita suka sekali membuang sampah sembarangan, sehingga air tersebut tersumbat. Jadi sungai tidak bisa mengalir sehingga terendam. Dan kemudian sampah itu ternyata mengandung sampah yang berbentuknya seperti sisa deterjen, pestisida, sehingga endapan air itu akan menjadi air yang tidak berkualitas, sehingga kita tidak bisa mengkonsumsi itu. Oleh karenanya di perkotaan itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka menyaring, dengan cara mereka membeli. Oleh karenanya kita sebagai manusia harus menjaga alam, harus menjaga kebersihan. Yang dimana ketika kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, nah apa saja yang menyebabkan mendapatnya pencemaran air?
Yang dapat menjadi pencemaran air itu yang pertama adalah sampah. Itu tadi kata Bunda dapat membuat aliran sungai itu tidak lancar sehingga berbau tidak sedap. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan pencemaran air? Tanah yang tercemar limbah itu akan mengganggu kesuburan tanah. Dan ketiga adalah air yang tercemar mengganggu pertumbuhan hidup. Jadi ada semua sebab akibatnya. Kalau seandainya airnya tidak lancar, kemudian tidak berbau, maka tanahnya akan tercemar. Tanah yang limbahnya juga akan tercemar karena berkat limbah, maka nanti tumbuhannya juga tidak akan mengalami kesuburan. Karena kenapa? Tanahnya mengandung limbah. Ya anak soleh, jadi air itu sebenarnya di permukaan bumi itu tidak bisa habis karena adanya siklus air, akan tetapi air itu kita butuhkan adalah air yang bersih. Oleh karenanya sangat sulit sekali di zaman sekarang untuk mendapatkan air. Mungkin di kota kita sekarang masih banyak air yang bersih, tapi di kota-kota besar sangat sulit sekali. Ya, oleh karenanya tetap jaga lingkungan, tetap jaga kebersihan agar air kita tidak tercemar. Ya anak soleh, selanjutnya adalah kita masuk kepada bahasa Indonesia yang dimana di sini kita mengidentifikasi bagaimana kita di sini kita mengetahui peristiwa yang dimana peristiwa itu mengandung informasi yang terdapat teks yang non fiksi. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita mengetahui peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Yaitu dengan cara bagaimana kita bisa mengetahui peristiwanya? Kita dengan cara membaca seksama. Kita membacanya dengan teliti, kemudian kita menemukan gagasan pokok pada paragraf pertama, kemudian kita memberikan tanda khusus pada bacaan atau pada kata kunci dari teks tersebut. Nah, selain itu kita dapat, setelah kita bisa membaca dengan seksama, kemudian kita menemukan gagasan pokok, kita menandai kata kuncinya, baru kita bisa untuk membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran ataupun dalam diagram akhir. Jadi di sini kita masih membahas bagaimana cara kita mengidentifikasi dalam teks non fiksi. Non fiksi itu seperti apa sih? Nah, soleh buka lagi bukunya bagaimana teks non fiksi itu sebenarnya, sudah sering sekali kita jelaskan tentang non fiksi. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan teks non fiksi itu? Dengan cara menjawab pertanyaan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaannya kita harus menemukan peristiwa yang terdapat dalam teks tersebut, kemudian kita terlebih dahulu kita perlu membaca lagi, kita baca-baca lagi, kemudian kita akan mendapatkan bagaimana cara adalah salah satunya cara kita yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Itu kita membaca dengan baik. Dan dengan membaca dalam hati kita dapat mencermati hal-hal yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan yang ada, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Nah, ya anak soleh, kita masih dalam pembelajaran teks non fiksi pada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya anak soleh di sini Bunda akan menjelaskan cerita bergambar, yaitu di sini cerita bergambar otomatis ini adalah pelajaran SPDP, yang dimana pelajaran cerita bergambar itu adalah cerita bergambar itu adalah cerita ilustrasi gambar yang dibuat untuk menjelaskan pesan teks yang disampaikan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu pesan di dalam sebuah teks, maka kita harus memberikan gambar. Contohnya seperti apa? Yaitu buku cerita yang bergambar seperti komik, novel, majalah anak, poster, itu adalah cerita bergambar. Nah, selain daripada itu anak soleh, di samping gambar itu kita juga memerlukan poster. Untuk apa? Tentang himbauan membuang sampah pada tempatnya guna untuk menjaga kebersihan. Itu juga bisa dikatakan pesan gambar bercerita. Oke anak soleh, mungkin hanya ini aja dari Bunda. Mohon maaf apabila ada terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan anak soleh untuk baca-baca lagi bukunya, pelajari lagi dan diulang kembali. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.